Mas, apa aja sih jenis media pembelajaran? Yang pertama itu ada media audio. Jadi tadi balik lagi di awal ketika kita lagi menyatukan frekuensi ya Bapak Ibu, bahwa media pembelajaran itu ya apa aja, bahkan diri Bapak sendiri pun atau diri Ibu sendiri pun juga sudah bisa dikatakan sebagai media pembelajaran sebenarnya, yaitu asalkan kata kuncinya adalah bisa menyampaikan pesan dengan baik. Nah di sini sebelum kita masuk lagi apa yang harus kita lakukan sih, ini sebenarnya paling penting di situ sih apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi kita perlu paham dulu apa aja sih jenis-jenis media pembelajaran. Nah yang pertama itu ada media audio. Media audio itu biasanya berupa media siaran radio, CD, telepon, yang tadi by WhatsApp itu juga bisa sebenarnya kalau by voice note mungkin ya. Terus sekarang yang lagi in-nya adalah by podcast, itu juga bisa dikatakan media pembelajaran. Tapi apakah media pembelajaran berbentuk audio ini bisa diterapkan di semua materi? Tentu tidak, makanya nanti tidak ini kita akan bahas di apa sih yang perlu kita lakukan. Next. Yang kedua adalah media cetak. Jadi mungkin Bapak Ibu selama ini kalau ngajar yang sering jadiin patokan adalah buku pelajaran atau modul atau brosur, leaflet, gambar, itu juga udah dikatakan sebagai sebuah media pembelajaran. Next. Kemudian yang ketiga tentang media audio cetak. Nah, media audio cetak ini berwujud atau berupa sebenarnya kaset audio yang dilengkapi tulisan. Tapi mungkin untuk saat ini jenis media audio cetak ini sudah tidak begitu familiar atau begitu dimanfaatkan ya, karena ternyata ada hal yang lebih efektif lagi, yaitu tadi balik lagi ke podcast ataupun hal-hal yang lebih gampang lagi untuk kita akses, bisa juga Spotify. Next. Yang keempat yaitu proyeksi visual diam. Apa sih proyeksi visual diam itu? Ini di bawahnya udah ada keterangan yaitu film bingkai atau slide dan overhead transparasi. Jadi proyeksi visual diam itu gini. Ini udah nggak lagi berbicara soal audio, tetapi Bapak Ibu mungkin pernah membuat slideshow foto-foto yang divideokan. Nah itu namanya proyeksi visual diam. Itu bisa dikatakan sebuah media pembelajaran, tapi lagi-lagi yang perlu digarisbawahi di apa saja jenis media pembelajaran itu adalah gini, tidak semua media bisa dijeniskan dalam satu kategori. Contoh, maksud saya tidak semua pelajaran ya, tidak semua pelajaran bisa dikategorikan dalam A, B, C, D. Makanya nanti setelah kita selesai membahas soal apa saja jenis media pembelajaran, kita akan bahas lebih dalam lagi. Kemudian yang kelima, Mas. Proyeksi audio visual diam, yaitu film bingkai slide bersuara. Nah ini ada perbedaan dengan proyeksi visual diam. Jadi ketika visual diam itu hanya sekedar foto-foto yang digabungkan jadi video tanpa ada suara atau audio, tapi kalau proyeksi audio visual diam itu film bingkai slide bersuara. Jadi foto-foto yang dislide-kan tapi ada background suaranya, itu termasuk dalam kategori proyeksi audio visual diam. Kemudian next, Mas. Visual gerak. Jadi visual gerak hampir sama dengan proyeksi visual diam. Dia masih film bisu, tetapi udah bukan mainnya itu udah bukan sekedar foto-foto yang dislide-kan, tetapi sudah berbentuk video, tapi tanpa suara seperti itu. Itu penting juga sebenarnya sih. Tapi ya lagi-lagi nanti, pokoknya habis ini kita bahas deh. Yuk, yang ke selanjutnya. Audio visual gerak, yaitu film gerak bersuara, itu udah lebih mending dibanding visual gerak. Jadi urutannya itu dari media audio, media cetak, media audio cetak itu tuh semacam kayak ada kenaikan gitu loh. Jadi yang awalnya cuma sekedar audio, terus ke cetak, terus ada tadi slideshow tapi masih diem gitu. Nah di jenis audio visual gerak itu udah lebih komplit lagi, bahkan dikatakan interaktif. Mengapa? Karena film gerak bersuara ini biasanya udah mengandung ada suaranya, teks ataupun animasi, dan itu hal-hal penting atau poin penting yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai sebuah media pembelajaran. Yang kemudian ada juga objek fisik. Nah ini objek fisik juga bisa dinyatakan sebagai media pembelajaran. Contohnya seperti misalkan lagi pelajaran
mengenal buah pisang. Nah, Bapak Ibu membawa pisang itu ke ruang pembelajaran ataupun ruang kelas, itu juga pisang itu bisa dikatakan sebagai media pembelajaran gitu. Tapi kan lagi-lagi balik lagi saya ingin menekankan bahwa tidak semua pelajaran bisa dikategorikan dalam objek fisik.